fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana wa ufir lana dunubana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dunubana. Amin Allahumma amin. Tahu artinya itu tadi? Lah doa tapi nggak tahu artinya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, barokai kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Ampuni kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Kita sudah ada di awal Ramadan tahun ini. Semoga apa yang kita nanti akan lakukan benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada PT Unirama, kepada yang terhormat Ibu kita yang luar biasa, Ibu Nancy, beserta seluruh jajaran manajemen PT Unirama Group ya. Ini ada dari Pasuruan, dari Sidoarjo sendiri, juga ada dari Rungkut, Surabaya berarti ya. Alhamdulillah ya. Semuanya, mari kita hari ini sama-sama belajar untuk kajian kita. Semoga apa yang kita kaji di bulan yang penuh berkah ini, di mana bulan suci Ramadan, nafas pun berubah menjadi tasbih. Semua amalan dibalas dengan dilipat gandakan oleh Allah, dan semuanya akan mendapatkan apa? Balasan yang jauh lebih bagus. Amin Allahumma amin. Dan saya mendoakan PT Unirama semakin hari semakin jaya dan semakin berkah. Amin. Artinya saya mendoakan kalau PT Unirama ini semakin hari semakin jaya, itu artinya semakin banyak orang yang terangkat, yaitu apa? Taraf hidupnya melalui ladang kehidupan ini. Dan semoga Bapak Ibu Mas Mbak semuanya bisa merasakan ikut memiliki perusahaan ini. Jadi ikut memiliki artinya merasa sayang karena apa? Ini ladang buat Bapak Ibu. Pertama, bersyukur dulu. Kenapa? Di luar sana hari ini masih banyak orang yang membawa map mencari lowongan pekerjaan. Tapi lihat, Bapak Ibu sekarang sudah mendapatkan satu pekerjaan yang mulia. Ini artinya sudah wajib kita mensyukuri nikmat itu. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi kalau mengkufuri, mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Lalu bagaimana bentuk syukur yang sebenarnya ini? Kita sudah dikasih pekerjaan yang mulia, dan tentunya kita berusaha untuk menjaganya dengan baik-baik. Perusahaan Unirama Group ini maju tidaknya tergantung semuanya, betul? Betul. Saya tidak berniat menggurui, ini saling belajar bareng-bareng ya. Ada kesepakatan di antara kita, pokoknya setiap kali kajian kita ketemu adalah ajang untuk saling belajar. Saya belajar kepada Bapak Ibu, dan nanti kalau yang ada yang saya sampaikan bagus, monggo dipakai. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan saya tidak akan lepas dari Quran dan hadis. Dan kalau kita mau mengikuti, subhanallah, ini sebetulnya adalah jalan dibukakan pintu keberkahan kita. Amin.
Langit itu ada pintunya. Tertutup, tapi bukan berarti kita nggak bisa masuk. Hanya orang-orang yang mengetuk pintu langit itu, maka apa? Dia akan dibukakan oleh Allah keberkahan demi keberkahan. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Amin. Belajar sareng-sareng ada pepatah, kita sepakat mengatakan saking pentingnya belajar jauh-jauh sekalipun. Ini karena ada yang belum pernah ketemu saya katakan belajar sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri Cina. Gak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya setiap tahun datang ke sini ya. Untuk belajar ya, Masya Allah. Jadi kita mengingat kembali sejarah Islam pun tidak lepas dari Cina. Ada Paihlinbang atau Palembang, ada Mat Chenghi, Muhammad Chengho, ada Bun Swehu atau Sunan Ampel, ada Bun Ang atau Sunan Bonang, ada Tan Kim Han di Mojopahit, dan ada seorang ulama besar yang mendirikan kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, yaitu Raden Patah kita kenal. Tapi nama asli beliau adalah adik dari Tan Kim Han. Beliau bernama asli Tan Engquat. Hanya Cina semua ya. Ternyata Wali Songo itu banyak dari bumi China. Makanya orang menyebutnya Wali Songo dengan sebutan Sunan. Betul? Sunan itu tahu singkatannya? Nggak tahu bener. Untung ketemu Kang Dewa di sini ya. Sunan itu suhu dari Yunan. Yunan itu kan dataran tinggi Cina Selatan. Suhu itu guru. Jadi Sunan itu para wali itu orang sebut wali, kita sebut Sunan, itu suhu dari Yunan ya. Alhamdulillah. Jadikan kejujuran sebagai modal utama dalam bekerja. Alhamdulillah. Tapi saya melihat mata-mata binar, wajah-wajah yang berseri karena kena cahaya kok lampu, cahaya surga, kok lampu sih mbak, cahaya surgawi ya. Jadi benar-benar ada satu cahaya dari di dalam jiwa kita karena kebersihan hati. Mau saya kasih tips supaya hidup makin berkah, rezeki makin melimpah, jalan makin mudah dalam kehidupan, meniti jalan semakin ada keberkahan. Mari kita lihat yang satu berikut ini. Masya Allah, saya pernah mengalami seperti kalian alami. Saya bekerja di sebuah perusahaan kurang lebih 10 tahun. Terima kasih. Begitu, orang-orang kalau peduli itu ya pahalanya banyak. Tepuk tangan untuk beliau. Makasih. Subhanallah. Jadi saya tahu betul merasakan kepinginan seorang karyawan itu bagaimana setiap saat gaji cepat naik. Setuju tidak? Setuju. Banterere. Setuju. Tapi begini, ada kalimat Al-Fatihah itu di tengah-tengah ayat berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu artinya? Lu kok meneng? Kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini hak atau kewajiban? Kewajiban, betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Ini dulu yang harus jadi patokan. Menyembah dulu. Kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in. Baru apa? Hak kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Betul? Betul. Allah sendiri sudah katakan, ud'uni fastajib lakum. Minta kamu kepadaku. Jalu kowe nang aku, jare Gusti Allah, niscaya aku akan beri. Aku akan beri. Tapi dengan syarat, jalankan kewajibanmu dulu. Tadi kalimatnya iya karena kudu wa iya karena nasta'in. Begitu juga untuk memperoleh taraf hidup yang lebih bagus, untuk bisa naik gaji dengan lebih cepat. Kalau profit perusahaan tinggi, keuntungan perusahaan besar, perusahaan tidak akan tutup mata, saya yakin, karena apa? Perusahaan juga menyadari, karena Bapak Ibu sekalian juga bagian dari perusahaan ini, betul? Betul. Harus kita sadari dulu. Maka apa? Lakukan dulu kewajiban dengan sebaik mungkin. Sebagai karyawan, tugas kita, saya tidak akan ngomong tugas-tugas Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu masuk ke perusahaan yang hebat ini,
Perusahaan yang luar biasa ini pasti sudah dengan filter yang berlapis-lapis. Artinya panjenengannya adalah insan-insan pilihan yang lulus kemudian diterima oleh PT Unirama, betul? Betul. Kalau tidak ada skill, tidak ada keahlian, tentunya Bapak Ibu tidak akan berada di sini. Betul atau benar? Maka saudaraku tercinta, yuk dijaga. Ladang itu dijaga dengan bagus. Pokoknya seperti ngerumat apa milik kita sendiri. Masya Allah, kami keliling dari perusahaan satu ke perusahaan lain untuk memberikan satu seminar motivasi spiritual. Dan apa akhirnya Pak, Bu? Kalau sudah ada peningkatan yang lebih bagus dengan memperbaiki diri, saya kasih tahu, ini bisa dicapai, target ini bisa dicapai sebagai modal di dalam bekerja apabila satu, karyawan-karyawati di perusahaan ini adalah insan-insan yang bertakwa. Setuju? Dan puasa ini adalah pendidikan yang sangat tepat untuk apa? Menggembleng manusia untuk jujur. Benar-benar ini pencelupan diri. Kita digembleng oleh Tuhan kita seperti dimasukkan kawah condro timuko. Benar-benar kita dicelup ibarat seekor ulat masuk ke pompong. Kepompong itu nggak enak di dalamnya, ngempet segala. Untuk dia bisa menjadi seekor kupu-kupu yang indah, maka kepompong ini, ulat ini harus rela masuk ke pompong. Puasa, dicelupkan diri di dalam kepompong Ramadan, penggemblengan jiwa, pelajaran rohani, sekolah madrasah rohaniyah, sekolah batin kita, supaya apa? Keluar dari Idul Fitri kita diwisuda, lulus sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin. Allahumma amin. Orang kalau sudah pada taraf muttaqin, Allah janjikan apa Pak, Bu? Walau ana ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau saja seluruh penduduk satu kaum itu beriman dan bertakwa, maka apa kata Allah? Saya akan turunkan kepada mereka, la fatahna alaihim, kepada mereka umatku itu, apa itu? Barokati minas sama'i wal ard, barokahku dari langit dan bumiku, kata Tuhan kita. Masya Allah, kalau orang itu sudah mendapatkan barokah, obah saobah berkah. Amin. Ngomong sak ngomong dipercaya wong. Penglihatannya ibaratnya adalah cahaya Allah. Pendengarannya setajam pendengaran Allah. Tangannya untuk bergerak itu digerakkan oleh Allah. Kakinya untuk melangkah itu dilangkahkan oleh Tuhan kita. Kalau sudah seperti itu, biasanya prospek untuk mendapatkan order itu wangel. Tapi kalau sudah seperti demikian, Allah yang maha membolak-balikkan hati dan jiwa manusia itu, durung sampai ngomong akeh, ya wis, aku order, saya order, closing sudah, betul? Siapa yang menggerakkan hati itu? Allah. Yang mendatangkan pembeli? Allah. Maka penuhi syarat dulu. Satu, menjadilah hamba-hamba yang muttaqin. Kenapa? Karena orang yang beriman dan bertakwa itu kemanapun dia pergi merasa diawasi oleh Allah. Atasanmu boleh tidak melihat, Mas. Pimpinanmu boleh tidak tahu apa yang kita lakukan. Tapi yakinlah bahwa Allah itu maha tahu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gerakkan, bahkan yang ada di dalam diri, dalam hati kita, punya kerentek apa, punya niat apa, Allah maha tahu. Yakin? Maka luruskan niat dulu mulai sekarang. Masya Allah, kalau niatnya sudah bagus, apa niat kita? Bekerja untuk ibadah. Sudah. Kalau sudah niat tertancap begitu luar biasa, kalimat tauhid itu mengkristal di dalam jiwa seorang hamba, maka kemanapun dia pergi, muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Tidak akan mampu pikiran, anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan dosa demi dosa. Betul?
Saya memang nggak dilihat oleh mandor saya tidak dilihat oleh pengawas saya tidak dilihat oleh pimpinan saya. Tapi ya Allah, Engkau melihatku. Allah sudah pasang CCTV. Tahu? Allah pasang CCTV di mana? Kanan kiri, betul. Itu dikendalikan oleh komputer yang hebat luar biasa. Komputer itu nggak pernah hang, nggak pernah kena virus. Jadi nggak usah ngeresi komputer, nggak kena virus, nggak usah bersihin virus. Dan yang luar biasa lagi, komputer ini tidak doyan suap. Jujur, tidak bisa disuap, tidak bisa menyuap kita. Masya Allah. Allah pasang CCTV itu mereknya Rokib sama Atid. Pertanyaan kita, Pak, Bu, mana yang banyak bekerja untuk kita? Rokib atau Atid? Hah? Siapa ngomong Atid mau? Berarti lah jahat terus kita. Bukankah Rokib itu bagian mencatat amal baik? Bukan sampai nak buang terus Atid gitu. Sopo ki mau sing bengok buanter mau. Loh, artinya kalau yang banyak mencatat amal kita itu Atid, artinya kita lah dosok tok, Mas. Banter pani kendele gak betah. Masya Allah, komputer yang hebat ini yang mencatat segala amalan, yang setiap hasil syuting kita tidak pernah keputus film itu. Anda melakukan apapun ada filmnya. Pernah dikisahkan suatu hari ada seorang santri, dia pergi disuruh oleh kiainya. Apa yang dilakukan? Santri-santri pada dipanggilin, wahai para santriku, saya bawain kalian semuanya pisau, satu persatu saya bawain pisau. Kemudian dibawain juga ayam satu persatu. Terus Pak Kiainya bilang, sembelihlah ayam itu, tapi tidak boleh ada yang tahu satupun. Akhirnya semuanya ambil tempat sembunyi di pojok, di tempat-tempat yang benar-benar tidak ada orang yang melihat. Kembali kemudian membawa hasil penyembelihannya dengan segala bentuknya. Ayam itu sudah disembelih. Ada satu santri, dia tidak menyembelih ayam itu. Ya ampun Atid. Kenapa kamu tidak menyembelih ayam itu? Maaf Kiai, kemanapun saya mau menyembelih, di situ juga semuanya ada Allah Kiai. Jadi saya tidak mampu, karena selalu ada yang mengawasi, selalu ada yang menyorot. Jadi dimanapun saya pergi, tetap Allah tahu Pak Kiai. Maka apa kata Kiai? Inilah kenapa santri yang satu ini hebat, karena dia lulus ujian, karena dia tahu bahwa apa? Allah tidak pernah sedikit pun lupa pandangannya. Dia yang terus menerus tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Betul atau benar? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur, yang terus menerus mengurusi hambanya. Jadi kemanapun kita berputar-putar di dalam kehidupan ini, Allah Maha tahu. Engkau boleh hari ini, Masya Allah, melakukan apa saja. Rasulullah pun sudah mengatakan, kalau engkau sudah tidak bisa dinasihati, kalau engkau sudah tidak mau mendengarkan nasihat, lakukan apa sesukamu, kata Rasulullah. Tapi ingat saudaraku tercinta, setiap tindakan, setiap kelakuan selalu ada resiko yang harus kita tanggung, betul? Seorang yang jiwanya hebat, hatinya bersih, jujur, dia melahirkan satu sikap yang mulia, yaitu sikap jujur, baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan. Dia jujur dalam setiap kondisi. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Karena dia sadar
kemanapun dia pergi, baik dalam ucapan atau perbuatan, selalu hadir di kanan kirinya adalah Raqib dan Atid. Semoga kita pahami dengan keimanan dan hati. Amin. Amin Allahumma Amin. Ada seseorang karyawan, kenapa prestasinya begitu hebat gemilang? Ada sementara karyawan lain, mulai dari zaman dulu sampai zaman, mulai dari zaman Bahalo sampai zaman now, Bu. biasa-biasa saja gitu loh. Oh. Hati-hati. Apa yang membedakan? Sama-sama diawasi oleh pengawas kok. Tapi pada hakikatnya yang ngawasi itu Allah. Dan yakinlah, setiap hasil yang kita hasilkan hari ini adalah tanaman kita di masa lalu, betul? Ini kuncinya. Hari ini tidak ada kalimat terlambat, saudaraku tercinta. Setiap orang pernah melakukan sebuah perbuatan khilaf. Setiap manusia pernah melakukan perbuatan dosa. Kalau yang namanya manusia itu memang lumrah berdosa, itu wajar, karena kita bukan malaikat. Tapi juga jangan betah. Kalau sudah tahu itu salah, sudah tahu itu tidak bagus, kalau ada peringatan segera sadar. Jangan sampai apa yang dikatakan Quran, maka kita sering kali tiba-tiba kita merasa stuck, merasa macet segalanya, merasa berdiri di tempat, merasa tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan. Karena apa? Karena kita menyumpet diri. Telinga, mata, hati kita disumpet oleh kita sendiri, maka rezekinya pun menjadi sumpet. Betul? Wassawa'un alaihim anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Semangat, seneng saya ngaji semua Allah, nggak ada yang atau karena habis makan berbuka puasa ya, jadi nggak lemes ya. Subhanallah ya. Jadi jangan sampai kita nunggu diperingatkan Allah. Kalau masih diperingatkan sesama manusia begini, bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kalau sudah Allah yang memperingatkan, Allah punya cara sendiri untuk mengingatkan hambanya. Betul? Insya Allah. Ada orang yang merasa Allah Rabbi tenang, rezekinya sama, gajinya sama, sama-sama bekerja di PT Agro. Gajinya sama-sama 1 bulan 10 juta. Bu, amin. Saya mau, amin. Itu nyampe betul itu nantinya. Pintar-pintar semua ya. Ya udah turun aja saya udah gitu. Amin. Ada orang doakan langsung bilang amin gitu. Di tempat lain padahal bilang gitu. Di sini tok dulu bilang amin ya Allah. Itu apa? Kanan kiri kita ini dikelilingi puluhan ribu malaikat Allah. Amin. Tolong doa Tolong doa wes sama amin ya kesegepen jadaan ya. Masya Allah, di mana ketika ada doa digelar diaminkan, itu para malaikat itu ikut mengaminkan doa. Doa dibarengi para malaikat, insya Allah mustajabah. Lalu apa yang kita doakan? Apa yang kita harus lakukan setelah kita doa? Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dari jiwa ketakwaan yang indah lahirlah sebuah sifat yang mulia, yaitu jujur. Dalam perkataan kulil haqqo walau kana murra, katakan yang pahit sekalipun, walaupun itu pahit, sebuah kebenaran tetaplah itu sebuah kebenaran. Jangan diwolak-walik, jangan dicungkir balikan. Kejujuran lahir dari jiwa yang tulus, jiwa yang suci, jiwa yang mulia, dari jiwa atau akhlakul karimah. Betul? Jujur. Amin ya Allahumma Amin. Kalau tidak jujur itu mungkin hari ini oke, tidak kelihatan. Melakukan yang kedua kali tetap tidak kelihatan. Itu karena apa? Bukan karena pinternya kita menipu, tapi karena apa? Karena Allah masih menutupi aibmu. Allah masih menutupi aib kita. Allah masih menyimpan itu aib kita. Tapi ketika
sudah tidak mampu lagi untuk diingatkan, maka kalau sudah Allah membuka aib kita, maka disitulah sebetulnya kehancuran kita akan terjadi. Masya Allah. Bukan karena pinternya kita, sebaliknya juga ketika kita berhasil itu bukan karena kepintaran kita semata-mata, tapi demi Allah, karena maha pandainya Allah untuk membantu kita. Dan ingat, di dalam setiap kesuksesan anak manusia selalu ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Betul? Jangan mengira kalau toh kita hari ini bisa menipu orang lain, kita bisa tidak jujur. Masya Allah, hati-hati, segera kembali ke jalan yang benar. Tapi saya tidak melihat sinar mata yang tidak jujur. Saya melihat satu jiwa kejujuran ada di dalam diri Bapak Ibu. Karena apa? Bercahaya betul, bukan karena cahaya lampu. Tekoi cahaya, tidak cahaya lampu lagi. Kejujuran itu membuahkan ketenangan, sakinah. Dan ke arah mana? Kejujuran membawa ke arah keberkahan. Keberkahan menuntun kita jalan menuju surga. Sebaliknya, dusta, kebohongan, pengkhianatan itu membuat hati tidak tenang dan tentram. Orang kalau ditanya, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, itu terasa tidak di dalam hati? Tidak. Bapak tahu? Berarti pernah dong? Ya. Semua pernah. Lo betul. Apalagi yang ngomong. Justru karena sudah melewati itu, jadi saya bisa memberitahu. Karena apa? Saya di sini bukan berarti yang terbaik, tapi paling tidak saya melewati masa itu. Oh ini loh, hasil sebuah kejujuran itu seperti ini. Hasil sebuah kejujuran itu menghadirkan kemuliaan. Sebuah kejujuran, ada yang ngomong ini, jujur ya hancur. Tidak. Itu pepatah orang yang putus asa. Jujur itu luhur. Setuju? Dan jujur itu makmur. Untuk apa? Bulu dagaan. Untuk apa kita mendapatkan segalanya tapi hasil tidak benar? Bagaimanapun ujung-ujungnya adalah sebuah penistaan, sebuah kehancuran. Dan sekali-kali saya ingatkan, kita bekerja mencari nafkah ini untuk ibadah. Ibadah tidak mungkin dibarengi dengan kedosaan. Ibadah itu tidak ada kebohongan. Ibadah itu tidak dibarengi dengan pengkhianatan. Ibadah itu tidak dibarengi dengan keburukan. Tapi ibadah itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dan kalau kita lakukan, bekerja dengan prinsip ibadah, dengan konsep bismillah, hasilnya apa? Berkah. Amin. Amin. Sama-sama punya gaji 10 juta. Amin. Satunya cukup, lebih bisa nabung, bisa untuk ini, untuk itu. Satunya lagi sama-sama gaji 10 juta, kurang melulu. Betul atau benar? Gaji sama. Kenapa satunya merasa tenang, satunya merasa resah gelisah, satunya merasa tidak nyaman, merasa tidak pernah cukup. Tapi satunya merasa qanaah, merasa cukup. Dia katakan, ya Allah, ini nikmat-Mu ya Allah, ini rezeki yang Kau titipkan pada hamba ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur padamu ya Allah dengan semuanya karunia-Mu ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah mana lagi yang Kau dustai? Saya sudah mulai awal katakan, panjenengan di sini wajib bersyukur yang dalam. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Di awal saya sudah mengatakan, tapi lihat hari ini. Dan saya melihat keluarga besar PT Unirama Group ini luar biasa. Kekeluargaannya luar biasa, segalanya luar biasa. Bapak Ibu punya seorang pimpinan, seorang ibu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk beliau. Apa lagi sih yang kurang? Hebat.
Saya keliling setiap puasa ini dari perusahaan ke perusahaan, hampir 1 bulan penuh rata-rata itu di sebuah perusahaan. Untuk apa? Training motivasi seperti ini. Tapi setiap kali saya pergi ke Unirama ada satu kenyamanan. Karena apa? Oh, luar biasa. Unirama ini ibarat keluarga, itu keluarga yang penuh kasih sayang, ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, sekarang bekerja dengan prinsip ibadah. Dilihat orang, gak dilihat orang, jujur. Saya mau tanya. Halo Pak, Bu. Anda senang melihat orang korupsi? Enggak. Hanya orang-orang tak waras yang senang. Betul atau tidak? Betul. Mari kita tanya kepada diri kita. Sudahkah kita bebas dari korupsi? Betul? Betul, sudah. Waktu kerjamu berapa jam? Las. Las. Saya nanya. 8 jam. Las. Sampai Bu, bolos. Sampai Oke. Iya, jam yang pasti berapa jam? 9. 8 jam. 9. 8 jam kan? Jam pastinya 8 jam. 9. Iya, tapi kan ada lembur kalau los gitu kan. 8 jam. Mari kita tanya kepada diri kita secara jujur. Sudahkah kita bekerja full 8 jam? Las. Sudah? Tidak ada waktu untuk buka HP? Bagaimana bisa engkau buka HP di waktu jam pekerjaan? Nggak bisa. Bukankah itu mencuri waktu? Ya. Anda sendiri yang mengatakan aku tidak senang dengan koruptor. Tapi korupsi mana-mana waktu. ketika saya tanyakan, mereka baru sadar dengan sebuah kejujuran. Dia teriak tidak suka koruptor, tapi secara pribadi kita melakukan terus-menerus. Waktu kita bekerja 8 jam, tapi yang efektif saya tidak tahu berapa jam. Masuk, kadang-kadang tidak langsung bekerja. Wah. Betul? Ada sebuah perusahaan tuh yang hebat, betul? Betul. Dilarang mereka pada saat bekerja itu membuka HP. Masya Allah, hebat, betul. Dan itu waktu buka HP hanya waktu istirahat. Secara tidak sadar kita makan gaji tapi sebagian, tapi kita tidak bekerja. Saya tidak ngomong di sini, tapi semoga di sini tidak. Jangan tidak ada beda loh ya. Kita tidak suka orang yang mencuri apa saja, termasuk mencuri waktu. Seandainya saja kita ini bekerja full, betul-betul sesuai dengan jam kerja, produktivitas perusahaan di mana-mana akan meningkat. Masya Allah, kemarin saya keliling di sebuah perusahaan. Setiap tahun saya ada di perusahaan itu untuk keliling untuk memberikan training motivasi kepada karyawan. Dan beberapa tahun saya tidak datang, memang saya tidak mengikuti perkembangan. Saya pernah datang di perusahaan itu, dan perusahaan itu saya kaget bukan main, kemudian sudah tutup dan dia digabungkan dengan cabang yang lain. Masya Allah. Apa penyebabnya? Bapak Ibu tahu? Efektivitas waktu kerja tidak bisa berjalan dengan bagus. Ya, nggak boleh menyalakan HP. HP itu benda mati. Tapi yang mengendalikan HP itu siapa? Iya, kita. Kemajuan sains dan teknologi tidak bisa kita salahkan. Segalanya itu ibarat mata pisau yang tajam, tergantung kita gunakan untuk apa. Kalau pisau itu untuk ngirisin bumbu dapur, untuk ngirisi sayur, bermanfaat. Tapi bisa berbahaya apabila di tangan orang-orang yang tidak arif dan bijaksana. Betul? Mulai sekarang saya berharap semoga itu tidak ada di sini. Semoga benar-benar waktu efektif, efisien pekerjaan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu dibayar 8 jam, semoga kita bekerja full 8 jam sesuai dengan harapan. 8 jam itu ada agak sini Kak. Ada koneksi di belakang. Subhanallah, pintar ya, gitu ya. Ya Allah, kita 8 jam digaji oleh perusahaan. Jangan ambil waktu yang kita makan gaji itu tapi tanpa ada pekerjaan. Setuju? Ya, apa saya sampaikan? Berkah.
Amin. Berkah dan berkah, Masya Allah. Itu dulu dari sebuah kejujuran kecil. Terus kemudian apalagi banyak hal kita tidak diawasi oleh pengawas, tapi kita diawasi oleh Allah. Jangan pernah mengatakan apa yang kita tidak lakukan, dan jangan pernah kita melakukan apa yang tidak pernah kita katakan. Jadi apa? Lakukan apa yang engkau katakan dan katakan apa yang engkau lakukan. Itulah sebuah kejujuran. Kalau kejujuran itu menghiasi diri seorang manusia, maka ya Allah, kemanapun kita pergi itu melenggang enak banget Pak Bu. Itu seorang hamba yang jujur, mulia, lahir dari keimanan dan ketakwaan yang hebat di dalam hidupnya. Mari kita tanyakan kepada diri kita, saudaraku tercinta, apakah kita selama ini begitu dekatnyakah kita kepada Tuhan kita, sehingga dalam setiap relung kehidupan kita merasa diawasi oleh Allah. Itu saja ukurannya. Kalau itu sudah ada di dalam diri kita, maka bersyukurlah. Artinya apa? Bekerja kalau sudah diawasi Allah, nggak butuh pengawasan pengawas, betul? Nggak perlu cari muka, betul? Pengawas kok pada hakikatnya yang mengawasi kita, kita nggak perlu cari muka, nggak perlu menjatuhkan sana sini, nggak perlu menjilat atas, nggak perlu menginjak bawah, nggak perlu sebut kanan kiri. Yang mengawasi adalah Allah. Amin. Betul atau benar saya bicara? Sudah mulai sekarang lakukan. Aku bekerja ini diawasi Allah. Saya nggak perlu membaguskan diri saya. Saya nggak perlu menjatuhkan orang lain. Orang bijaksana tidak perlu menjatuhkan lain untuk dia naik ke atas. Ojo tatul tatul. Betul atau benar? Mari kita lihat sisi kehidupan kita seorang hamba. Kalau orang disuruh bilang hidup ini adalah sebuah perlombaan, maka bermainlah dengan cantik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk mencari nama baik. Betul atau benar? Kalau sudah berlomba-lomba mencari nama baik, akibatnya apa? Akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya. Tapi sebaliknya, kalau berlomba-lomba untuk berkebaikan, maka orang akan ada filternya. Ini Allah ridho tidak ya? Ini Allah suka tidak ya? Ini filternya orang yang beriman. Tuhannya ridho atau tidak? Kalau Tuhannya bilang ridho, dia jalankan. Kalau Tuhan bilang tidak ridho, maka dia tidak jalankan di dalam kehidupan. Betul? Kembali lagi, umat Islam, gali Quranmu supaya engkau tahu ya, mana yang baik, mana tidak, mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana yang dilarang, dan mana yang dihancurkan. Betul atau benar? Betul. Quran kita tahu pembeda mana yang hak dan yang batil. Saya tanya Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke supermarket, di situ Anda membayar, biasanya untuk mengetahui uang itu palsu atau asli dengan cara apa? Nah, di supermarket tuh dengan dilihat dengan lampu ultraviolet. Nah, kesuwen. Ya, Pak ya. Biasanya langsung ditaruh di depannya itu, ada di dalamnya itu ada lampu ultraviolet, Pak. Untuk mengetahui uang panjenengan itu palsu atau tidak, betul? Betul. Ketahuan. Tapi bagaimana kalau tidak punya lampu ultraviolet? Maka orang diraba begitu, gitu kan? Nah, diraba dia. Maka ya Allah, baru ketahuan, dilihat, diterawang, diraba. Orang tahu mana itu palsu dan mana itu asli. Sekarang dalam kehidupan, mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bagus, mana yang tidak. Untuk melihatnya filternya apa? Siapa tadi menjawab? Iya betul itu. Yang keras ya, tadi benar jawabannya apa? Quran. Quran itulah ibarat ultraviolet. Maka
Quran bilang larang, jangan lakukan. Quran bilang terus jalankan. Yang hak terus, yang batil stop. Betul? Betul. Maksiat. Siapa ngomong terus? Kurang ajar dadah. Ayo. Quran itu adalah Al-Furqan. Tahu membedakan mana yang batil, mana yang hak, mana yang benar, mana yang tidak. Maksiat. Ngomong terus. Kelihatannya tidak ada kaitan dengan bisnis. Seorang pebisnis, seorang pekerja, kalau di dalam dirinya sebuah kejujuran, tidak melakukan kemaksiatan, hasilnya adalah keberkahan. Sebaliknya, sebuah bisnis, sehebat apapun itu bisnis, kalau di dalamnya ada kemaksiatan, ujung-ujungnya adalah kehancuran. Betul? Memang ada proses tahapan. Lo kenapa kadang-kadang orang nggak jujur kok dikasih Allah kaya-kaya, wah seakan-akan semuanya nggak mau tawan. Allah masih tunggu. Allah itu maha sabar menunggu tobatnya manusia. Betul atau benar? Betul. Ditunggu kita ini sama Allah. Ditunggu kapan dia sadar. Terus Paulus. Kalau nggak sadar-sadar, baru Allah kasih tindakan. Nunggu sadar duluan atau nunggu Allah kasih tindakan? Hah? Sadar duluan. Itu tadi yang saya katakan, mau saya kasih tahu bagaimana bisnis terus berjalan, kerajaan bisnis terus berkembang. Apa kaitannya dengan ini? Kalau toh kita sudah melakukan dosa demi dosa, bukan berarti harga mati, bukan berarti pintu itu tertutup, tapi masih tetap terbuka asal kita mau mengetuk langitnya Allah itu. Pintu keberkahan itu masih ada di tangan kita. Amin. Caranya bagaimana Pak? Bu? Halo? Halo. Orang ditanya, satunya datang ke Pak Kiai. Pak Yai, bisnis saya kenapa makin lama makin hancur? Bisnis saya padahal modal sudah saya kerahkan sesuai dengan petunjuk jalan ini gini. Biasalah orang curhat. Satu, perusahaannya makin lama makin buruk. Yang kedua, dia bilang, Pak Kiai, rumah tangga saya hancur belur, babak belur Pak Yai. Padahal saya tidak kurang-kurang. Saya belanja istri juga tidak sedikit. Saya ngasih anak duit juga nggak sedikit. Tapi kenapa rumah tangga kami nggak bisa tentram dan akhirnya berada di ujung tanduk seperti ini Pak Kiai? Kurang barokah. Orang itu datang ke Pak Kiai kalau sudah kepepet. Nasib Kiai itu seperti daun salam. Bener. Kalau masih mau bikin sayur digulei sampai kenek, biar sedep. Lek wis mari ngeresek. Saya kasih tahu, ada seorang, satunya istrinya hancur, satunya berantakan rumah tangganya, satunya lagi datang kepada Kiai. Pak Yai, gimana ini Pak Kiai? Bagaimana? Sudah saya lakukan ini dan itu. Kenapa ya Pak Kiai? Rasanya keberuntungan tidak berada di dalam diri saya. 3 masalah yang berbeda. Kiai memberi jawaban 1 kalimat. Mau tahu? Ini nanti yang akan membuka keberkahan. Mau tahu tidak? Mau banget atau biasa? Banget. Subhanallah. Apa itu? Sayyidul Istighfar. Apa? Kurang amal. Ayo bareng-bareng kita baca Sayyidul Istighfar. Ayo. Lah diwaca Sayyidul Istighfar. Masya Allah. Wong Yudi Rama itu memang kritis ya. Saya ngomong Sayyidul Istighfar masa nggak tahu? Ada yang tahu? Ayo bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Allahumma. Ayo tirukan. Allahumma. Iku akan maca Sayyidul Istighfar diwaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka
Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Wa wa'dika. Mastata'tu. Mastata'tu. Pes, sadar. Siapa yang bisa terusin? A'udzubika. A'udzubika. Min syarri. Min syarri. Ma sana'tu. Masonatu. Bu'ulaka. Madu'ulaka. Nikmatika alayya. Binikmatika alayya. Abu'u bidambi. Wa abu bidambi. Faghfirli. Afirli. Fa innahu Wa innahu la yaghfiru la yaghfiru dzunuba illa anta. dunuba ila anta. Itu sayyidul istighfar. Itu saya. Oh, cerita. Agak pelawak Mas. Apa lena? Ditelok nih tetanggi. Gak ngono kan gak rame. Untuk artinya ya, kelihatannya tidak ada kaitannya dengan bisnis, kelihatannya tidak ada kaitannya dengan usaha kita, kelihatannya tidak ada kaitan dengan kehidupan kita. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, itu seperti apa? Timbangan dengan bandulnya. Betul itu, Masya Allah. Ketika kita ambil waktu sepertiga malam terakhir, kira-kira jam berapa? Setengah 2 boleh, jam 2 boleh, sampai subuh. Betul? Maka seorang hamba lainnya tidur. Dia tidur panjang di dalam tidur nyenyaknya, di dalam malam yang sunyi senyap. Maka orang-orang yang bangun, kemudian dia mengabdikan dirinya kepada Tuhannya, dia mengakui segala kekhilafannya. Ya Allah, saya pernah maksiat. Ya Allah, saya pernah tidak jujur. Ya Allah, saya pernah berbuat dosa. Ya Allah, saya pernah ini itu. Berbuat dosa tahu semua kan, maksiat, molimo, main, judi atau poa. Enggak tahu bentuknya apa saja. Hanya orang-orang yang ininya pindah di bawah. Kalau dia orang bekerja pagi sampai petang, ya kan? Pulang yang harusnya untuk nafkah anak-anaknya, tapi dia habiskan uang di meja judi. Haram, maksiat, betul? Itu tidak jujur dengan keluarga, tidak jujur dengan dirinya. Dia membiarkan maksiat terus ada di dalam dirinya. Main atau judi, apapun bentuknya, pokok pakai taruhan nggak boleh. Apa saja itu judi, domino, loto, remi, cekin, ya kan? Giu-giu. Loh, Bunyai tahu? Bunyai itu nggak boleh berada di belakang meja. Bagaimana dia tidak turun di masyarakat? Dia tidak akan pernah tahu penyakit masyarakat yang sebetulnya. Kalau tidak pernah tahu penyakitnya, bagaimana dia bisa memberi solusi jawabannya? Betul? Karena sampean pergi ke dokter, tanya, dokter, saya beberapa hari ini badan saya panas, mual-mual, endas ngeluh terus. Sama dokter diperiksa, tik 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 tik. Ya kan? Tahu. Periksa lab dulu. Dokter sekarang itu begitu, jadi lebih akurat gitu ya. Periksa lab. Kemudian dari lab diketahui hasilnya, dikasih resep. Saya nanya, panjenengan datang kan untuk sembuh, dikasih resep sama dokter, dibeli nggak resep itu? Dibeli, betul? Kalau misalnya penyakit itu mengancam nyawa kita, berusaha nggak kita semaksimal mungkin untuk membeli resep itu? Oke. Setelah dibeli obatnya, ditebus resepnya, Anda minum obat? Minum karena kepingin Sembuh. sama itu penyakit badanmu. Lalu bagaimana penyakit hati kita yang kelihatannya tidak ada kaitan dengan kehidupan kita? Penyakit hati itu yang menyebabkan penyakit fisikmu. Percaya atau tidak? Percaya. Belum sih. Saya itu konsultasi dengan dokter pribadi saya. Dokter, saya mau tanya dok,
Apa penyebab orang sekarang gampang sakit, dokter? Pengaruhnya apa, dok? Nah, ini saya tahu, bukan dokter tapi saya tahu. Hati ini gelisah. Kurang kasih sayang. Mana? Dokter itu menjawab. Faktor apa saja, dok, yang menyebabkan orang gampang sakit? Satu, faktor makanan. Tapi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Makanan itu punya pengaruh hanya 10%. Nyepuluh menyenaknya. Yang kedua, pengaruhnya apa? Pola hidup. Pola hidup ini berapa persen? Cuman 15%. Pola hidup itu seperti apa? Kurang piknik. Wayahe wong kerja males. Wayahe wong bangun tidur gerak malah turu. Siapa sih jadi sahur turu? Lalu kok penyakit? Puasa yang seharusnya sumu tasiku. Puasa lah kok akan sehat. Ya gimana puasa sehat? Buka balas dendam. Kumpul-kumpul panganan, semuanya ditumpuk di meja. Makanya orang ngadepin puasa seneng, bukan seneng. Dia ibu-ibu terutama sambat, aduh puasa datang lagi. Pengeluaran jadi bengkak. Aneh, ini tidak bisa matematika. Saya tanya, makan kalau tidak puasa berapa kali sehari? Kalau puasa 1 kali. sahur dan buka. Kenapa pengeluaran jadi lebih bengkak? Matematika dari mana? Lipstick. Iya, karena pola hidupnya. Puasa hanya untuk apa? Ngumpulin makanan, didedepi golek poso. Mari buka. Lowong ini namanya ngempet. Belajar jujur. Panjenengan habis makan kok usapi jerek. Tekok ngiwong. Poso mas. Poso. Betul tidak? Lah pesanan keplok-keplok. Orang tahu poso. Tapi hanya orang-orang yang jujur. Dia yang mengatakan yang sebenarnya. Betul atau benar? Melatih diri untuk jujur orang puasa itu. Masya Allah Pak Bu. Wayai wong mari sahur gerak badannya malah turu, mari subuh turu. Jadi hasilnya apa? Mbuk-mbuken. Nggak sehat, betul? Iya, bagaimana sih orang memang disuruh ngempet kok puasa itu belajar jujur. Makanan halal, tapi nggak boleh dimakan mulai subuh sampai maghrib. Tunggu kalau sudah maghrib, betul? Hubungan suami istri halal, tunggu kalau sudah ojo. Peran saya. Ayo tunggu kalau sudah. Masa bukan rumah mereka. Hubungan suami istri memang halal, tapi disuruh menunda. Ya halal, yojo langsung maghrib toh. Ya maghrib itu takjil dulu. Ngatur supaya ini penyesuaian. Kemudian apa? Baru makan. Atau sholat tarawih dulu makan. Agak anggrong baru. Ya. Lemas. Subhanallah ya. Ada di situ ngempet. Jadi melatih diri untuk jujur. Pengaruh yang ketiga yang menyebabkan orang sehat kata dokter 75% adalah pola pikir. Oh, masuk pola pikir. Pikirannya, kepinginnya jujur, menyebabkan orang sehat. Pikirannya iri dengki, tamak, rakus, dendam, hasut, fitnah. Itu yang membuat orang cepat sakit. Masuk benar. Nenek koncone naik jabatan demam duluan. Wayah itu memang. Itu hasilnya. Koncone sotuku sepeda motor api ginjal. Kurang Koncone bisa tuku mobil api lemes masuk rumah sakit. Disambangi karo arek-arek. Mbak, wis pirang dina iki gak mlebu kerja. Bagian sampean ini kosong lho.
Nggak ada yang ngerjain. Sampai loro ning rumah sakit wis pirang dino? Kok pirang dino? Wis sak wulan luwih. Ojo loro-loro. Kan duwe BPJS ta? Enggak. Apa meneh enggak duwe, wong duwe aja bulet angel kok. Masuk. Meneh nek wong enggak duwe aja sampai loro. Besok dengerin ya. Di rumah sakit itu wajib ditulis gini. Orang miskin dilarang sakit. Oh, ngeri dah. Amin. Nggak punya sedikit nyawa melayang, betul? Betul. Jangan sakit. Wow. Sehatin badan, caranya apa? Sehatkan pikiran hatimu. Jangan tamak, jangan dengki, jangan iri, jangan rakus, jangan beragas, jangan fitnah, jangan dendam, jangan hasut. Jujur dalam setiap kehidupan. Itulah obat sehatmu. Amin. Sehat pikir, sehat hati menyebabkan sehat badan. Amin. Allahumma Amin. sambangi setak saulan lebih loro. Lah, kau nilai gak loro yo. Usah entek berapa kamu di rumah sakit? Saya sudah nggak tahu. Pokoknya setiap hari suami saya bayar itu bukan nilai jutaan, tapi harga obat itu sampai puluhan juta. Sebulan ini rasanya sudah keluar mulai sudah ratusan juta lebih. Hah? Kalau nggak sakit, seperti teman kita yang baru naik pangkat, yang baru beli mobil, tahu kan si itu? Hah? Sekarang beli tanah 2 hektar, dengar temannya beli tanah langsung mati. Tarakan coy. Gejalanya apa? Penyakit. Tahu kan masalahnya? Kalau orang itu jujur, hatinya nggak sakit. Makanya apa? Sering-seringlah engkau mandi. Halo? Sehari mandi. Pakai sabun. Kan diare ngawur. Mandi pakai sabun. Saya tanya. Supaya bersih, rapi, indah, wangi. Dan yang utama supaya Sehat. tidak kena bakteri, bebas virus. Maka pakai sabun mandi. Ya. Kita sedikit gerah mandi. Itu baru ngebersihin badan kita. Yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kalau hati kita yang gerah, hati kita yang kotor? Obatnya hanya satu, mandi. Mandi hati caranya gimana? Itu tadi yang panjenengan ngomong, Sayyidul Istighfar. Itulah sabun mandinya hatimu. Istighfar sebanyak mungkin. Akui seluruh dosa-dosa kita. Caranya gimana supaya hidup menuai berkah? Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, jujur kepada siapa saja, jujur dalam situasi kondisi apapun. Kita bersihkan hati kita, mengakui dosa-dosa kita, dan yang utama unsur daripada segala diterima Allah pertobatanmu adalah menyesali diri. Menyesal, ya Allah. Menyesal, aku menyesal telah jatuh cinta kepadamu. Masya Allah, menatap. Petek, petek. Iya. Pel, ngeri. Mama. Tapi saya menyesal, ya Allah. Menyesal unsur utamanya. Setelah menyesal apa? Menyesal diri, kemudian mohon ampun sama Allah. Dan yang ketiga, tidak mau apa Pak? Tidak mengulangi, jangan tobat kumat. Ini unsur utama, bersihkan hati kita, mandi hati kita. Dan kalau sudah mandi, kita biasa pakai aksesoris, entah itu pakai bedak, hand body, parfum dan sebagainya. Kemudian pakai yang wanita-wanita pakai lulur mau pakai apa itu namanya? Macam-macam lah ya. Begitu juga hati kita harus ada aksesoris hati. Kalau sudah dibersihkan dengan sabun mandi hati, maka dengan apa? Aksesoris hati kita kalimat-kalimat thayyibah. Setelah istighfar, maka apa? Hiasi dirimu dengan kalimat-kalimat tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wa la hiasi dengan kalimat-kalimat tasbih. Insya Allah jalan terang ada di depan kita.
Allah membagikan berkah di dalam kehidupan kita. Amin. Adalah melakukan sebuah kejujuran di dalam hati dan jiwa kita. Ingat, hidup kita ini bukan hanya sesaat saat ini saja. Hidup yang sebenarnya adalah hidup setelah kematian itu sendiri. Maka kalau orang itu sadar bahwa ada proses setelah kehidupan anak manusia, yaitu proses kematian. Proses setelah kematian itulah hidup yang sebenar-benarnya. Kalau orang sadar begini, untuk apa sih? Saya memang harus kejar dunia. Wajib tidak mengejar dunia itu? Wajib. Jangan bilang orang itu tidak perlu ngejar dunia. Salah. Orang muslim ininya harus sehat. Jangan dininabobokan. Halah, uang itu nggak usah usaha teman-teman. Lek jatai rezeki ini mesti teko. Nggak usah usaha. Rezeki itu nggak bisa dikejar, juga akan datang. Nggak usah dikejar. Salah. Betul? Betul. Ini yang kita ini dihinggapi perasaan seperti itu. Hati-hati benar, nggih. Usaha wajib, doa wajib. Doa wajib bagi muslim, bagi siapa saja, bagi kita semua anak manusia. Usaha tok nggak mau doa. Kalau berhasil sombong biasanya. Dia merasa ini hasil saya. Betul? Saya sudah katakan di dalam setiap kesuksesan selalu ada campur tangan Tuhan. Misalnya sebaliknya, doa tok nggak mau usaha, itu namanya geblek. Jamur. Tidak demikian agama itu. Dunia harus, akhirat wajib. Betul? Betul. Dua-duanya wajib, berarti kejar duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Kejar akhiratmu seakan-akan engkau mati esok pagi. Jadi apa? Kalau bekerja ingat hidup, kalau pas bekerja jangan ingat mati, loyo kita. Betul? Betul. Kalau ibadah jangan ingat dunia, jadi hati kita jadi kebal. Kalau ibadah ingat mati, esok pagi, bahwa suatu saat kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dalam keadaan Kapan apa saja. saja. Semoga nanti kepulangan kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allah Gusti kawula nyuwun saged amal istiqomah. Doa Allah Gusti kawula nyuwun bejang pecah husnul khotimah. Itu artinya akhir kehidupannya sukses lahir batin. Semoga itu ada di dalam diri kita. Kesuksesan lahir batin di dalam ujung hidup kita. Kalau itu dimulai dari kehidupan kita. Ibaratnya orang berlomba lari, maka orang pemenang larinya itu adalah kalau sudah latihan, sudah pemanasan, sudah siap artinya untuk berlomba di dalam kehidupan. Wastabiqul khairat, maka dia dijemput dengan kematiannya di husnul khotimah. Saudaraku tercinta, hidup ini hanya sebatas mampir ngombe. Umur manusia itu hanya 1,5 jam ibaratnya. Bukan tanpa dasar saya bicara 1,5 jam. Karena apa? Umur manusia rata-rata 60 tahun kurang lebih kan untuk saat ini. Kadang-kadang nggak sampai 60 tahun keambing. Betul? Betul. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah. Umur umatku nanti antara 60 sampai 70 tahun. Lalu bagaimana kalau hari ini kita sudah berada di umur 50 ataupun 40, 50, 60, artinya itu semakin dekat menghampiri kita. Maka hanya ada satu jalan, kembalilah engkau ke jalan Allah. Kembali engkau ke jalan Allah, jalan menuju Tuhanmu, baru kita selamat dunia akhirat. Betul? Sebuah kejujuran yang mewarnai sebuah kehidupan di mana hasilnya adalah keberkahan. Dan bagaimana kalau hidup berkah Allah pun meridhoi kehidupan kita semuanya. Maka hari ini saya sampaikan saudaraku,
Berbuatlah semaumu, tapi ingat segalanya ada resiko yang harus kita tanggung. Berbuat baiklah maka engkau akan mendapatkan padang kebaikan. Dan demi Allah, kebaikan atau kejahatan tidak pernah pergi kemana-mana kecuali kembali kepada pelakunya itu sendiri. Memang tidak terasa, hidup di dunia ini ibaratnya adalah menanam. Hidup di dunia ini adalah menanam, panennya di akhirat. Hidup di dunia itu perbuatan, balasannya di akhirat. Jadi jangan heran, maka kenapa banyak orang semaunya sendiri, karena balasannya nanti. Tapi Masya Allah, jangan nunggu dibalas yang tidak bagus. Hari ini baguskan kehidupan kita. Karena apa? Di depan kehidupan kita ada sebuah masa di mana kita harus pulang. Kita harus pulang. Maka carilah keridhaan Tuhanmu untuk kepulangan kita, dengan kita hiasi dengan sebuah kejujuran, dengan akhlakul karimah, dengan perbuatan baik, dengan fastabiqul khairat. Insya Allah Allah ridho kepada kita. Sekarang sesi renungan, tanyakan kepada masing-masing diri kita, saudaraku, umur kita sudah berapa? Bagaimana kalau kematian itu tiba-tiba menghampiri kita sementara? Maksiat masih terus bergulat, maksiat masih terus menggunung, dosa demi dosa masih kita lakukan, tangan masih suka untuk bergerak buat kebaikan, mata masih terus menatap tajam ke arah kejahatan, telinga terus mendengarkan sesuatu yang tidak ridho Allah, kaki selalu melangkah kepada hal-hal yang dilarang Allah. Maka mulai hari ini berjanjilah kepada diri masing-masing, saudaraku tercinta, ya Allah yang maha membolak-balikan hati dan jiwa manusia, semoga kita dituntun di jalanan yang penuh dengan keberkahan. Amin. Monggo sekarang istighfar bareng-bareng sama saya. Istighfar itu adalah sebuah pembuka dari segala keruatan hati, pembuka dari segala keruatan kehidupan. Mau saya tunjukkan satu jalan di mana ada orang-orang ingin perusahaannya bertambah besar, bisnis kerajaannya bertambah melimpah ruah. Maka apa katakan? Allah katakan, mintalah kepadaku. Dan suatu hari dengan pembuka Sayyidul Istighfar itu, kerajaan ibaratnya kita lihat di surat Al-Quran, ketika engkau menengadahkan ke tanganmu ke langit, menundukkan hatimu, maka Allah turunkan hujan yang sangat deras. Itu artinya hujan yang deras itu adalah rezeki yang terus mengalir tiada batas seperti Zam-Zam, mengalir, mengalir dan mengalir Zam-Zam. Maka ya Allah, itu sudah dikatakan di dalam ayat Allah. Dan mengalir kemudian di dalamnya sungai-sungai, dijalani arus sungai yang begitu jernih. Artinya apa? Tuhan tidak akan memberikan rezeki itu kepada dirimu, tapi kepada seluruh keturunan anak cucumu. Mengalir seperti cabang-cabang sungai yang dialiri dengan aliran yaitu bersih, kasihnya Allah di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang menginginkan ridhonya, orang yang mendapatkan kebun-kebun, kemudian kebun yang kering itu kemudian diturunkan hujan yang lebat, dan kemudian dialirkan sungai-sungai. Itulah surga di dalam setiap kehidupan anak manusia. Yuk mari bersama-sama raih surga itu dengan berangkat dari sebuah konsep bismillah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bekerja kita. Mulailah dengan sebuah kejujuran, maka kita akan mendapatkan barokah. Ayo monggo Pak Bu, kita istighfar bareng-bareng ya. Kita mohon semoga kehidupan kita ini semakin berkah, dan PT Unirama Group ini semakin jaya dan semakin berkah. Amin. Harap hidup seluruh karyawannya makin meningkat. Amin. Dan itu artinya berapa ribu keluarga yang tertolong dari hal ini. Semoga owner kita PT Unirama Group, Ibu Nancy dan keluarga besarnya diberi panjang umur barokah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Keberkahan semakin melimpah. Amin. Semuanya. Amin. Amin. Istighfar bareng-bareng saya tuntun ya Pak. Tapi masukkan dalam hati ya.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami berbuat dosa, kami berbuat salah khilaf. Engkau maha mengetahui ya Allah, tapi Engkau pula maha sabar menunggu tobat kami. Maka ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni diri hamba-hamba ini, ampuni kami dan saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampuni segala salah khilaf kami. Ampuni kedaliman-kedaliman kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang pernah kami zalimi, dan ampuni orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah menjadi ahli ibadah. Jadikanlah kami menjadi ahli tahajud, ahli saum, ahli zikir, ahli sedekah yang tulus, dan ahli amal yang istiqamah ya Allah. Dan wahai Allah, hamba ini hanya seorang hamba-Mu ya Allah. Sungguh ya Allah, wa ana abduka wa ana ala ahdika ya Allah. Kami ini begitu lemah ya Allah. Kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak punya apa-apa ya Allah. Maka ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk memenuhi janji-Ku padamu ya Allah. Dan kalau aku memenuhi janji-Mu, maka Engkau pun berjanji pada hamba-hamba-Mu bahwa Engkau pun akan memenuhi janji-Mu ya Allah. Maka ya Allah, kami mohon janji-Mu kepadaku ya Allah, kepada kami ini ya Allah. Maka ya Allah, di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmampuan kami ya Allah, maka Engkau zat yang maha segala-galanya, dengan segala kemahaan-Mu ya Allah, kami mohon kekuatan lahir batin dari-Mu ya Allah. Wahai Rabb, wahai Tuhan kami ya Allah, hanya Engkau-lah sumber dari segala kekuatan lahir dan batin ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ikmal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka beri kami kekuatan-Mu ya Allah, beri kami kekuatan-Mu lahir batin ya Allah. Wahai Allah, karuniakanlah kepada kami ya Allah kekuatan-Mu kepada kami ya Allah. Wahai ya Rabb, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, karena Engkaulah satu-satunya penolong kami, dan Engkaulah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan wabil khusus Gusti Allah kami memohon kepada keluarga besar Yunirama ini ya Allah. Allahumma in kana rizqi fa anjilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'syira fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qaribhu. Ya Allah, karuniakanlah rezeki-Mu yang seluas langit dan bumi-Mu kepada keluarga besar kami Yunirama ini, dan juga kepada kami semuanya yang hadir. Allah, kalau rezeki masih di langit, turunkan ke bumi-Mu ya Allah. Kalau sudah berada di bumi, keluarkan ke permukaan ya Allah. Kalau rezeki itu masih kotor, sucikan ya Allah. Kalau masih sulit, mudahkan untuk kami ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan kepada kami ya Allah. Berikanlah keberkahan, berikanlah kemuliaan ya Allah.
Berikanlah kepada kami ini rahmat dan kasih sayang-Mu. Lindungi kami, rahmati kami, dan naungi kami di bawah naungan-Mu, ya Arhamar Rahimin. Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan berikanlah kami keberkahan lahir batin, keselamatan dunia akhirat kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakira wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi untuk Yuni Rama, untuk keluarga besar PT Yuni Rama Group ini, semoga makin diridhoi dan diberkahi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bersih diri kita, bersih hati kita, lahir sebuah kejujuran yang akan membuahkan sumber keberkahan, kemuliaan, barokallah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah semoga sama-sama dikaruniai panjang umur barokah, dikaruniai sehat walafiat, dikaruniai rezeki melimpah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita kedatangan tamu yang subhanallah dari Ustazah Tan Mewah.